Melainkan justru tanah warisan milik sang ayah sudah beralih kepemilikan ke pihak lain. Perjuangan Ashanty dapatkan tanah warisan orang tuanya. Berbeda dari keseruan Oka Antara saat memperlihatkan barang bawaannya di lokasi syuting, di lain kisah aksi mafia tanah yang diduga telah merampas dan menjual tanah warisan ayahnya seluas 5.000 meter di Parung Bogor benar-benar membuat Ashanty rela pasang badan untuk merebut kembali tanah warisan orang tuanya itu. Bagaimana tidak, meski sudah sempat menjalin komunikasi dengan si pelaku guna mencari solusi dari kasus ini, namun sayangnya bukan solusi yang didapat Ashanty. Melainkan justru tanah warisan milik sang ayah sudah beralih kepemilikan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarganya. Bahkan hingga berlarut-larut sampai 3 tahun. Apalagi di tengah ia sibuk menyelesaikan kuliah S3 dan desertasinya hingga Arsian jatuh sakit baru-baru ini. Belakangan, Ashanty juga mendapati jika tanah warisan orang tuanya itu sudah hendak dibangun. Hingga akhirnya Ashanty pun mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Mereka tidak gubris sama sekali. Jadi kita akan tetap jalan melawan mafia tanah dan sekarang ternyata banyak sekali orang yang dizolimi. Nggak mau hilang uang, nggak adil. Padahal sudah tahu itu tanah juga milik ayah kami. Tulis Ashanty yang kembali meradang. Lantas apa kata Ashanty, Anang, Azriel, hingga Lisa Natalia sang kakak ipar yang ditemui tadi malam oleh tim Silet? Masya Allah, tahun ini tuh buat aku luar biasa banget gitu, karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu. Tadinya kan aku pengen di sana kan, di tanahnya, tapi nggak jadi karena akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu, jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru begini kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik gitu kan. Nah kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri, kan itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran ini itu. Nah makanya bisa sampai, kalau masalah yang bener-benernya sih baru setahun ya, tapi kita komunikasi itu udah hampir 3 tahun. Yang aku nggak terima ya dia main jual ke developer lain aja gitu, karena bagi aku kan kita udah jalin komunikasi gimana caranya untuk kita sama-sama cari solusi. Totalnya 5.000-an di Parung. Sebenarnya kalau untuk fight udah pasti dong, karena kan bisa dibilang ya itu udah haknya ya, maksudnya kayak haknya udah gitu, dan apapun yang menjadi masalahnya, kalau emang itu benar, dia benar dan itu memang udah haknya, pasti kan akan sampai titik penghabisan gitu, kayak dibela-belain banget. Pokoknya intinya kita keluarga selalu mensupport. Iya, support. Dia bisa beresin. Ya pasti kan kita support, karena kan itu tanah yang udah lama kan. Jadi emang kita ada secara di rumah segala macam, kita pasti sampaikan support dari anak-anaknya pasti. Dan angin segar pun akhirnya berhembus. Iya, setelah Ashanty memblow up kasus ini di sosmed, pihak yang menjadi lawan sengketanya ternyata mulai memiliki itikat baik dengan menghubungi pihak Ashanty guna mengajak duduk bersama, guna mencari solusi dari permasalahan ini. Lantas, apa reaksi Ashanty? Belum tahu kan, masih ketemu insya Allah lusa. Terus juga pengacara yang ketemu kan, pengacara aku, jadi nanti baru aku bisa tahu apa hasilnya. Kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena rasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja, kan enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong, nggak sendiri-sendiri gini gitu. Nah yang belinya juga, yang mau bangunnya juga, ini kan juga udah tahu tanah ini sengketa, dia mau bangun kan juga nggak bakalan berjalan kan. Aku nggak bisa ngomongin ini terlalu jauh dulu sampai aku bisa besok tahu apa yang akan terjadi di pertemuan itu.